Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman dari kelas Kimia C angkatan 2020, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. The Gang of Three Filsafat. Di sini berikut akan menampilkan beberapa tokoh dari filsafat. Tokoh yang pertama itu ada Socrates, kelahiran Alopecia, meninggal 399 sebelum Masehi di Athena klasik, lahir 469 atau 470 sebelum Masehi di Deme Alopecia, Athena. Pasangan Xanthippe, aliran Yunani klasik, buku Protagoras. Yang kedua itu ada Aristoteles, kelahiran 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani, meninggal 322 sebelum Masehi di Chalkis, Yunani, kebangsaan Yunani. Pasangan Pitias. Dan yang terakhir itu ada Plato, kelahiran Athena klasik, meninggal di Athena, Yunani, lahir 428 atau 427 sebelum Masehi di Athena, aliran Platonisme. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Ada 3 pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila.
Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, Notonegoro. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, arti dan makna hakikat dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila itu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan yang lainnya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat yaitu mutlak harus bekerja sama dengan gotong royong, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.